Kelompok adalah gabungan atau kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian yang besar mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jenis kelompok formal dan non-formal. Yang pertama yaitu kelompok formal atau formal group. Adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan suatu keputusan manajer melalui bagian organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan efektif. Kelompok ini terbagi dua, yaitu yang pertama kelompok komando, kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Yang kedua, kelompok tugas, suatu kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok tugas juga termasuk bagian dari kelompok komando. Yang kedua, kelompok informal atau informal group. Kelompok yang tidak dibentuk secara formal melalui struktur organisasi yang muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Dan kelompok ini juga terbagi atas dua kelompok. Yang pertama, kelompok kepentingan, merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Yang kedua, kelompok persahabatan. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan tentang suatu hal. Pertama, hasil kerjasama kelompok dapat memberikan hasil yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan hasil yang diberikan oleh kelompok lebih maksimal karena lebih banyak orang yang bekerja di balik hasil yang bagus. Yang kedua, kerjasama kelompok memberikan semangat, kepuasan, dan kebahagiaan bagi para anggota kelompok. Yang ketiga, kemampuan perorangan dalam kerjasama kelompok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Dengan kemampuan perorangan maksimal, kinerja organisasi otomatis bertambah dan perusahaan atau organisasi makin bagus. Yang keempat, keberhasilan kelompok dapat diraih melalui saling membantu antara anggota kelompok. 5-stage Group Development Model. Yang pertama adalah tahapan pembentukan atau forming. Tahapan ini merupakan tahapan pertama di dalam organisasi. Biasanya para anggotanya mulai mempelajari tugas-tugas apa nih yang akan mereka kerjakan dan mulai berkenalan dengan anggota kelompok lainnya. Pada tahapan forming ini dikarakteristikan kepada banyaknya ketidakpastian akan struktur, akan tujuan, bahkan ketidakpastian terhadap kepemimpinan di dalam suatu kelompok tersebut karena masih tahapan pertama. Setelah tahapan pembentukan, terdapat tahapan timbulnya konflik atau biasa dikenal storming, di mana tahapan ini mulai timbul satu dari konflik intrakelompok. Pada tahapan ini, anggotanya mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri dan juga mereka akan keberatan akan batasan-batasan yang dibuat oleh kelompok terhadap dirinya. Dapat beberapa tanda yang dapat dipastikan bahwa kelompok ini termasuk terhadap kelompok timbulnya konflik atau storming, di mana terdapat perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, bahkan terjadinya adu pendapat di dalam organisasi tersebut atau di dalam kelompok tersebut. Tahapan ketiga adalah tahapan normalisasi atau norming, yang dimana tahapan ini merupakan terbentuk hubungan antar anggota dan saling mengenal, dan mereka mulai mengkomunikasikan komunikasi seperti apa yang tepat di dalam kelompok tersebut, dan mulai menetapkan aturan-aturan dan cara berkomunikasi satu sama lain agar mencapai tujuan yang diinginkan dari awal. Tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahapan normalisasi itu munculnya kedekatan dan mulai memastikan apa tujuan peninjauan objektif terhadap tujuan organisasi tersebut. Tahapan keempat adalah tahapan berkinerja atau performing, di mana tahapan ini semua anggota kelompok itu sudah dapat mengerjakan tugasnya masing-masing dan
secara kualitas itu kualitasnya penuh. Pada tahap ini semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, bahkan inisiatif dan semangat yang tinggi serta sukses di dalam kelompok organisasi. Dan yang kelima adalah tahapan pembubaran atau adjourning, di mana tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Disebut sementara karena setelah suatu proyek itu selesai, maka suatu perusahaan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan atau bubar dalam sendirinya. Apa itu yang dimaksud dengan kelompok organisasi? Kelompok organisasi yaitu beberapa individu yang berkumpul, bisa dikatakan sebagai kelompok bila memiliki syarat-syarat terbentuknya kelompok. Syarat-syarat ini antara lain yaitu keanggotaan yang jelas, sadar sebagai anggota kelompok, memiliki satu kesamaan tujuan, saling ketergantungan antara anggota kelompok. Terjadinya interaksi dalam kelompok yang muncul berada dalam satu kesatuan yang tunggal organisasi. Adapun alasan mengapa individu membentuk suatu kelompok, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini antara lain yaitu keamanan sosial, penghargaan. Kelompok belum tentu merupakan tim, namun tim merupakan suatu kelompok. Robbins membedakan 4 variabel perbedaan antara kelompok dengan tim. Dilihat dari sisi pandang sudut pekerjaan, yaitu yang pertama sasaran, yang kedua sinergi, yang ketiga akuntabilitas, yang terakhir yaitu keahlian. Baiklah, di sini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.